Ya, kami ada hanya karena kebaikan Tuhan. Bahkan hari ini kami masih bernafas, kami masih bisa menikmati semua yang bisa kami nikmati. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Karena itu ajarkan kami Tuhan untuk juga hidup melakukan kehendak-Mu, melakukan segala kebaikan yang sudah Engkau lakukan kepada kami. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami. Buat kami mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami buka hati bagi firman-Mu, sama-sama katakan amin, amin. Silakan duduk. Bapak Ibu Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Seharusnya setiap orang yang mengaku percaya kepada Kristus itu imannya itu bertumbuh ya, dan tentunya kita memperoleh buah dari iman kita. Nah, apa yang menjadi indikasi atau ciri dari iman yang bertumbuh dan menjadi dewasa itu adalah tentunya ada buah-buah kebaikan dalam hidup kita. Kita berkata kita ke gereja, kita percaya Yesus, bahkan mungkin kita pelayanan. Kalau nggak ada buah kebaikan di hidup kita, untuk apa saudara ya? Jadi iman yang bertumbuh itu adalah iman yang menggerakkan kita untuk setiap hari kita ini rindu untuk melakukan kebaikan. Karena kita tahu bahwa Tuhan sudah baik buat kita. Mari kita baca bersama ya Galatia pasal yang ke-6 saudara. Galatia pasal yang ke-6 ayat yang pertama mulai di sana dikatakan. Kita baca bersama firman Tuhan ini ya 1, 2, 3. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Yang pertama dikatakan kalau ada seorang yang kita dapati melakukan kesalahan ya maka atau pelanggaran, maka kamu yang rohani. Saya mau tanya, siapa di sini yang sudah menjadi manusia rohani? Ya. Cuma yang di depan ini, yang lain manusia apa? Ya, manusia baja hitam. Ya, harusnya loh kita ini yang ada di dalam Tuhan, harusnya kita sudah menjadi manusia rohani. Ya, apa itu manusia rohani? Waktu kita mulai mengenal Yesus, kita belajar kebenaran. Alkitab bilang kebenaran itu memerdekakan kamu. Sehingga engkau tidak lagi hidup di bawah perbudakan hukum dosa, kedagingan, tetapi kita dirubah menjadi manusia rohani. Ya, nah ini padahal disuruh kita bicara sama manusia rohani. Tapi kalau saudara merasa belum manusia rohani, ya bagaimana caranya saudara? Tapi siapa yang mau untuk terus menjadi manusia rohani? Angkat tangan. Kita semua ya. Dan pulang dari sini bilang, Tuhan aku ini sekarang manusia rohani. Ya, bagaimana kita bisa membimbing orang kalau kita masih rohana? Ya, kita semua harus menjadi manusia rohani supaya apa? Kalau ada orang melakukan pelanggaran, maka kamu yang sudah rohani harus membimbing orang itu. Bapak-bapak, sebagai suami, sebagai ayah, kepala dalam keluarga, maka bapak-bapak itu harus menjadi manusia rohani. Kenapa? Nanti anakmu bikin salah. Kalau anak bikin salah, kita tegurnya pakai apa? Ya pakai firman kan? Dan saya percaya bahwa keteladanan hidup kita itu akan berbicara lebih keras daripada perkataan kita. Katakan amin. Ya contoh, ada bapak-bapak yang menasihati anaknya merokok ya, tapi dia pegang rokok. Kamu jangan merokok loh ya. Ya. Anak tanya, kenapa? Enggak bagus rokok itu. Lah bapak kenapa merokok? Kan bapak, kamu enggak boleh. Kira-kira anak kita mendengar atau ya? Kita juga ngajari anak kita untuk belajar menghormati Tuhan. Tapi dia lihat bapaknya gak menghormati Tuhan. Bagaimana bisa saudara? Kita ini harus menjadi orang Kristen yang level imannya itu udah sampai harus menjadi manusia rohani. Ya karena hanya manusia rohani yang kemudian nanti Tuhan datang, kita akan mengalami pengangkatan dan dimuliakan bersama-sama Tuhan dan masuk dalam kerajaan surga. Kalau kita masih manusia duniawi ya enggak bisa saudara. Makanya dikatakan di sana kalau kita ini sudah menjadi manusia rohani, maka orang yang melakukan pelanggaran kita harus tuntun dia ke jalan yang benar. Sambil dikatakan apa? Menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan jatuh dalam juga pencobaan.
Dulu saya punya teman hamba Tuhan, ya cowok laki-laki. Ada ibu-ibu saudara selingkuh suaminya di gereja. Lalu ibu-ibu ini konseling sama dia. Saya sudah bilang gini, Pak itu kan ibu-ibu. Sebaiknya dia konselingnya sama saya, jangan sama bapak. Nanti kalau ada celah bapak juga jatuh. Oh enggak Bu Debi, saya kuat. Ya, iman saya kuat. Ya namanya orang konseling itu kan harus berempati toh. Kalau ibunya datang nangis ngomong, suami saya pukulin saya. Lah kalau sama saya kan saya bisa belai dia, saya rangkul. Ibu yang kuat ya, percaya Tuhan jadi kekuatan. Lah Pak Pendeta saudara, ya ketika ibunya mengeluh ya awal-awal mungkin hanya ya ditepuk pundaknya, ibu yang kuat ya ibu ya. Tadinya mau konseling jadi konsleting. Karena beda arus toh. Nah sudah kesetrum dua-duanya. Ya akhirnya Pak Pendeta merangkul ya ibu ini karena kasihan dipukuli suaminya. Apa yang terjadi? Buah apa yang ada dalam pelayanan ini saudara? Karena tidak menjaga hidup, akhirnya yang terjadi Pak Pendeta cerai dengan istrinya, ibu itu cerai dengan suaminya. Dan iblis mengambil keuntungan di dalamnya. Kita harus berjaga-jaga karena kita semua ini masih manusia. Ya kita berjaga-jaga aja, iblis berusaha. Apalagi yang tidak berjaga-jaga. Jangan anggap pelayanan itu biasa loh. Sebagai orang percaya, orang Kristen, kita semua yang sudah dipanggil, ya bukan hanya yang pelayanan, saudara juga jemaat biasa harus menjaga hidup kudus di dalam Tuhan, ya supaya jangan terjadi hal-hal yang seperti itu. Ayat yang kedua dikatakan, baca bersama. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Kita ini harus saling bertolong-tolongan di dalam menanggung beban. Karena dengan berbuat demikian itu kita ini menggenapi hukum Kristus ya. Jadi kalau saudara tuh gak punya rasa sama orang, sudah mati rasa. Ya lihat orang mukanya kok suram, ya kayaknya nih habis duit, ya bantulah kalau saudara punya kemampuan, amin. Gak usah melotot begitu mukanya. Biasa aja. Ya, giliran suruh bantu uang kok semua terdiam. Ya, saya percaya setiap kebaikan yang kita lakukan itu pasti akan berbuah. Kita juga yang akan mengalami. Jadi ketika kita belajar, ya setiap hari saudara, saya ini berdoa Tuhan, ya beri saya kepekaan untuk melihat orang-orang yang membutuhkan di sekeliling. Ya dan setiap hari ada aja saudara, orang yang Tuhan gerakan harus dibantu gitu ya. Dan dikatakan sebab ayat 3, kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Ada orang-orang yang terlalu pede, merasa dirinya itu berarti, padahal tidak berarti. Ya bapak-bapak jangan terlalu merasa berarti, hanya karena kau sudah kasih istrimu uang di rumah, tapi kan bukan hanya sekedar itu. Ada banyak kewajiban yang lain yang harus kita lakukan. Ayat ini berkata kalau orang itu merasa dirinya berarti padahal dia tidak berarti, dia menipu diri sendiri. Saya mau tanya sama saudara, kita bisa nggak menipu diri kita sendiri? Menurut saudara bisa? Nggak akan pernah bisa. Saya nggak bisa tipu dong diri saya sendiri karena saya tahu apa yang ada dalam diri saya. Orang yang bisa menipu dirinya sendiri itu orang yang penipu di atasnya penipu. Itu kebangetan. Makanya Alkitab tulis begitu. Nggak mungkin lah kita bisa tipu diri kita sendiri, nggak mungkin. Ya, saya tahu nih, misalnya saya kepahitan, lalu saya bilang saya enggak kepahitan. Saya mau tanya, kamu tahu nggak kalau kamu kepahitan? Tahu kok. Ya semua siapa yang menyelidiki diri kita, Alkitab bilang ya diri roh orang itu dan roh Allah yang tahu kita. Jadi kita tidak akan pernah bisa menipu diri sendiri kecuali memang orang ini kebangetan nget di atasnya penipu ulung, itu baru bisa tipu diri sendiri. Makanya Alkitab bilang kalau orang itu dia nggak menjadi pelaku firman, hidupnya tidak berdampak, lalu merasa berarti. Nah ini dia menipu dirinya sendiri. Kalau ada orang bisa tipu dirinya sendiri, ini berarti orang bebal, memang orang yang akan binasa. Karena sesungguhnya enggak ada orang bisa tipu diri sendiri, enggak ada. Karena kita yang paling tahu diri kita, amin. Ya kita bisa tipu orang lain, kita bisa tipu semua orang. Tapi kita nggak bisa tipu yang pertama Tuhan, yang kedua diri sendiri. Karena diri kita ini tahu benar apa yang ada dalam kita. Nah orang yang tidak berdampak apa-apa, tapi merasa berarti, ini lebih penipu dari penipu saudara, kata Alkitab. Saya mau ngomong saja kita ini dalam hal berbuat baik. Jadi jangan merasa diri penting kalau kita ini tidak berdampak apa-apa. Ayat yang berikutnya dikatakan ya, ayat yang keempat saudara,
Baiklah apa? Tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri. Maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Saya sederhanakan bahasa ini. Baiklah tiap-tiap orang introspeksi diri. Tentang hidupmu, pekerjaanmu, tentang semua kebaikanmu, introspeksi diri. Tuhan, saya ini hidup sebagai manusia. Apakah hidup saya ini sudah berdampak? Kalau satu saat saya mati, dampak apa yang saya tinggalkan di dunia ini? Apakah selama saya hidup ini, saya ini sebagai istri, sudahkah saya menjadi istri yang berbuat baik, berdampak baik bagi rumah tangga, bagi suami, anak-anak saya? Sebagai seorang suami, apakah aku ini sudah menjadi suami yang berdampak baik bagi istri dan anak-anak saya? Mari kita ini rajin-rajin introspeksi diri supaya apa? Supaya kamu bermegah karena keadaanmu. Orang yang rajin introspeksi diri itu pasti rajin mau berubah. Amin. Tapi kalau ditegur ya nggak pernah salah ya sudah. Ya jadi kita ini nggak akan pernah bisa berubah. Nah kita ini diajar untuk belajar melakukan kebaikan sebenarnya bukan untuk hanya kebaikan orang lain. Tapi buat kebaikan kita juga saudara. Kenapa saudara? Karena ya ayat yang kelima bilang di sana sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dengan kata lain setiap orang itu akan menerima upahnya masing-masing dari Tuhan. Kalau engkau hidup melakukan kebaikan maka engkau juga akan menerima upah dengan kebaikan. Tapi kalau kau hidup melakukan kejahatan, maka ya kau akan tanggung upahnya sendiri. Karena setiap kita itu pada akhirnya akan berhadapan dengan ya hasil dari tuaian kita, saudara, taburan kita. Apa yang kita tuai di hidup ini, ya itu karena hasil taburanmu. Kalau engkau menabur yang baik, maka engkau akan menuai yang baik. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Ya, firman Tuhan mengajarkan. Kalau kita ini sudah dapat pengajaran firman, ya ada hamba-hamba Tuhan yang mengajarkan firman kepada saudara, jangan lupa berbagilah dengan orang yang sudah mengajarkan firman itu kepadamu. Ini bukan saya yang suruh, ini Alkitab yang suruh. Makanya juga saudara jangan iri kalau melihat hamba Tuhan itu diberkati. Ya, kayak saya diberkati. Kenapa? Saya membagikan firman dan banyak orang merasa mendapat berkat dari firman itu, ya mereka memberkati saya. Bagi dengan orang-orang yang sering menyampaikan firman kepadamu supaya hamba-hamba Tuhan itu juga hidupnya terpelihara. Amin. Ya kalau hamba Tuhan hidupnya terpelihara kan dia juga khotbah itu kan dengan hati yang ya setidaknya dari segi keuangan dia sudah tidak berkekurangan, malah berkelimpahan, dia bisa menolong orang yang lain. Ya jadi kita harus menopang, saudara, dikatakan di sini, dan baiklah kamu itu yang menerima pengajaran dalam firman, membagi, malah di sini dibilang segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Ya nggak usah semua yang ada pada saudara lah. Tapi salah juga kalau ada pendeta khotbah terus minta-minta. Sekarang kan banyak di TikTok di mana saya sudah khotbah loh, sudah kasih bintang saya, cepat kasih, kirim. Nah, ini bukan hamba Tuhan, setan ini saudara ya. Ini pasti kenapa sudah kedagingan akhirnya motivasinya minta uang. Nah ini juga salah saudara, nggak boleh seperti itu. Kalau orang itu merasa terberkati, kita nggak usah suruh-suruh, nggak usah minta-minta. Ya kenapa sampai hari ini di YouTube saya tidak ada nomor rekening? Ya saya tidak mencantumkan nomor rekening karena saya percaya ada orang yang bilang, loh Bu sayang loh kenapa Ibu nggak taruh kalau orang mau memberkati Ibu supaya kan pekerjaan Tuhan lewat Ibu lebih besar. Saya bilang Tuhan itu nggak usah direkayasa. Ada caranya kalau orang mau memberkati kita. Bahkan di handphone saya ini saudara, ini handphone yang saya taruh di YouTube saya buka-buka itu ada yang gini, Shalom Ibu Debbie, sudah 3 tahun loh saya minta nomor rekening ini tidak dibalas. Karena handphone ini yang masuk puluhan ribu saudara, karena nomornya ada di YouTube. Yang saya taruh nomor handphone itu untuk konseling, untuk kesaksian, ya. Tapi apakah saya berkekurangan? Enggak itu, ya. Ada pendeta datang sama saya, Bu saya ini mau sewa gereja, saya ini kan buka gereja, tiap bulan saya tidak ada uang untuk sewa. Saya bilang, Bapak coba berdoa, Tuhan suruh kau buka gereja atau tidak? Jangan-jangan bukan Tuhan yang suruh. Karena kalau Tuhan suruh, Tuhan pasti akan memperlengkapi. Kau tidak perlu minta-minta sama orang sumbangan untuk bisa gerejamu itu tetap ada. Kalau Tuhan yang suruh, Tuhan perlengkapi, Tuhan yang cukupi. Ya jangan-jangan Tuhan gak suruh, tapi Bapak yang kepengen buka gereja karena bukan panggilan.
Ya, jadi sekarang itu saudara hati-hati. Kita dari jemaat, bagaimana supaya hidup kita diberkati? Ya kita juga harus menabur, berbuat kebaikan untuk pekerjaan Tuhan, untuk hamba Tuhan. Tapi dari pihak hamba Tuhan, jangan membawa-bawa nama Tuhan untuk mendapatkan keuntungan. Ya berhentilah saudara. Nggak usah merekayasa mujizat, merekayasa apapun. Lakukan aja firman. Apa yang tertulis di Alkitab, lakukan saudara. Ya saya ini pokoknya prinsip saya itu ketika saya terima Yesus, ya saya mau lakukan apa yang tertulis di Alkitab. Kadang orang bilang, bodoh kenapa kau begini, kenapa begini. Alkitab tulis kok. Ya saya lakukan, maka Tuhan berkata dia melihat iman. Semua yang kita lakukan dengan iman pasti akan diberkati Tuhan. Ya. Dan dikatakan di sana saudara, ayat yang ke-7. Baca bersama dengan suara yang keras. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Ya, jangan sesat. Tuhan itu tidak bisa dipermainkan. Ya, satu aja pegang pedomannya, prinsipnya, apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Ya, enggak usah kebanyakan ngomong, enggak usah kebanyakan pencitraan. Perhatikan hidup kita, introspeksi banyak dalam hidup ini. Lakukan kebaikan, lakukan firman Tuhan. Ya, sebab apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Kalau kita rajin berbuat baik saudara, maka kita pasti akan menuai yang baik. Hati-hati. Apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai ke depan. Banyak orang hari-hari ini menabur dalam kedagingan, hidup dalam dosa, persinahan, perselingkuhan, kepahitan. Dan mereka berpikir Tuhan tuh diam-diam aja. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Ada suami yang selingkuh, istrinya tegur, kamu tuh selingkuh loh, nanti kamu dikutuk Tuhan loh usahamu. Buktinya sampai hari ini saya masih sukses. Ya itu Tuhan masih kasih kau kesempatan. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Ada orang-orang yang merasa aman hidup di dalam dosa. Hati-hati sebagai orang Kristen, sebagai pelayan Tuhan. Kuduskan hidupmu, jangan main-main dengan Tuhan. Jangan sesat sebab Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Kita pikir Tuhan gak melihat apa yang kita tabur, Tuhan lihat. Pendeta tidak lihat, istrimu tidak lihat, suamimu tidak lihat, orang tuamu tidak lihat, tapi Tuhan Maha melihat. Dan tidak ada satupun yang luput dari penilaian Tuhan. Ayat yang berikutnya dikatakan, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Perhatikan, tadi saya sudah singgung menjadi manusia roh. Jangan menabur dalam daging. Kita tahu Galatia 5 jelas berkata perbuatan daging itu telah nyata. Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, iri hati, kebencian, dendam, amarah, pertikaian, perseteruan, kepentingan diri sendiri, roh pemecah. Itu semua ada di dalam daging kita. Dan kalau kita terus hidup melakukan hal-hal itu, maka ayat ini dengan berkata, kalau kau menabur dalam daging, kau akan menuai kebinasaan. Artinya apa? Ya, binasa saudara. Maut. Tidak ada pilihan hari ini. Kita harus membangun manusia rohani kita. Dan dikatakan, tetapi barang siapa menabur dalam roh. Ya, kita tahu bersama buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Itu semua kebaikan. Barang siapa menabur di dalam roh, dia akan menuai hidup yang kekal. Walaupun kita mati, kita akan tetap hidup karena kita dirubah menjadi manusia rohani. Ya, jangan sesat saudara. Allah itu tidak membiarkan dirinya dipermainkan oleh orang-orang yang tidak bertobat. Mari kita berusaha mematikan keinginan daging. Jangan kau pikir Tuhan tidak lihat kok. Buktinya selama ini saya aman-aman aja hidup saya. Saya pelayanan. Ya, tidak ada yang tahu saya ini di luar begini. Ya, saya ke gereja juga tidak ada yang tahu saya di luar begitu. Ya, kemarin ada viral. Ya, pendeta yang lagi mencalonkan satu partai, ternyata di rumah pukulin istri, tampar istri, tendang istri. Nah, ada yang bilang, Bu, menurut ibu ini pendeta apa? Saya bilang, itu siluman ayah, kata Sumbokong. Ya, kalau ada yang begitu hati-hati ayah, itu siluman bukan pendeta. Jadi-jadian itu.
Makanya saya bilang, jangan hanya tergiur dengan jabatan pendeta atau atribut-atribut apapun dengan titel yang kau punya. Itu semua gak berguna di hadapan Tuhan. Kembali lagi yang Tuhan nilai adalah karakter kita. Apakah kita hidup menjadi manusia rohani atau menjadi manusia daging. Ya, di luar pencitraan. Makanya banyak wakil-wakil rakyat yang model-model begini nih. Kita berdoa supaya Indonesia ini diluputkan dari wakil-wakil rakyat yang cuma untuk kepentingan perutnya. Ya, mau curi uang negara, pengen makan uang yang tidak halal, mereka mencalonkan diri padahal menjadi seorang pemimpin itu harus dimulai dari diri sendiri. Kalau dia masih dalam kedagingan, sama cewek-cewek lain mesra, dirangkul-rangkul, istrinya ditampar, dipukul, ya ini setan saudara. Ya bayangkan kalau kecolongan, untung ada yang bukain, kalau enggak sudah jadi itu. Ya, partai nomor 1 lagi pilihannya. Kita berdoa buat bangsa ini saudara. Supaya orang-orang yang terpilih duduk di kursi jabatan pemerintahan itu orang-orang yang benar-benar hidupnya bertobat, sudah diubahkan menjadi manusia rohani. Mau dibawa kemana bangsa ini kalau model-model pemimpin, ya pilkadanya model laki-laki seperti ini di rumah, pukul istri, di luar selingkuh, terus mau jadi wakil rakyat. Ya, kita perlu sungguh-sungguh berdoa buat bangsa kita nih saudara. Ya, kalau pemimpinnya kotor, pemimpinnya najis, maka kutuk yang akan turun buat bangsa ini. Ya berdoa sungguh-sungguh biar Tuhan taruh hati ya. Memang ya banyak janji-janji manis kalau sudah mau pilkada begini. Ya pilkada sama pilkada beda tipis memang. Ya pilkada itu kalau lupa jadi, pilkada itu kalau udah jadi dia lupa semua janjinya. Jadi lupa saudara ya. Kita perlu berdoa nih buat bangsa kita ini saudara. Orang-orang hidup dengan kedagingan. Dalam kebinasaan, mereka menuju kebinasaan. Bagaimana? Itu yang Alkitab bilang. Dia menjanjikan kemerdekaan bagi orang lain padahal dia sendiri masih hamba dosa. Bagaimana mungkin kau bisa menjanjikan kemerdekaan buat orang lain? Kau mau pimpin orang yang hidupmu aja masih seperti itu. Ya jadi tolak ukur sebenarnya dalam hidup kita ini saudara, ya menjadi dewasa dalam Tuhan itu nggak dilihat dari umur, karena menjadi tua itu pasti, tapi menjadi dewasa itu pilihan. Ya semua banyak orang itu tua karena memang umurnya bertambah terus, tapi untuk menjadi dewasa, bijaksana, menjadi manusia rohani itu pilihan, nggak bisa dengan sendirinya. Pilihan yang keluar dari hasil introspeksi diri tadi. Tuhan kalau aku ini mati, apa yang aku tinggalkan buat anak istriku ya? Apakah aku ini sudah berdampak selama ini? Jangan sampai ya aku mati pun enggak ada apa-apanya. Sampai ada anak yang kepahitan sama papanya karena tukang selingkuh. Dia bilang, sampai papaku mati bu, saya tidak akan pergi lihat dia dikubur. Enggak bakal, itu orang paling ya, orang paling terkutuk dalam hidup saya. Karena dia melihat bagaimana ayahnya. Jangan sampai saudara waktu kita mati, ya orang-orang berkata seperti itu, ya akhirnya mati juga kau, kenapa nggak dari dulu? Ya kan jangan saudara. Banyak introspeksi, apakah ketika saya meninggal nanti ya ada nilai-nilai baik yang saya tinggalkan bagi keluarga saya. Ayat ini bilang, barang siapa menabur dalam dagingnya, catat baik-baik ayat ini, bawa pulang renungkan siang dan malam. Amin. Ya, barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Lalu ayat yang ke-9 berkata, janganlah apa? Kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Saudara, jangan pernah lelah untuk berbuat baik. Sekalipun keadaannya, aduh kenapa begini, saya ini dengan suami dari dulu saudara. Kita ini ya kalau bilang dimanfaatkan sih iya ya. Di Solo buka gereja, sudah banyak yang datang, kita ditendang, gereja diambil alih. Ya kita pindah di Jakarta berkali-kali begitu, rintis gereja dikasih gedung kosong, sudah banyak jemaatnya, kita ditendang lagi. Ya tapi apakah kami menjadi lemah? Tidak. Karena saya tahu, walaupun manusia balas perbuatan kita jahat, percayalah setiap perbuatan baikmu itu tercatat di catatannya Tuhan. Dan itu gak pernah hilang saudara. Dan kita akan menerima upah di saat yang sudah Tuhan tentukan. Jangan pernah merasa lelah. Ya, terus melakukan kebaikan, karena setiap benih kebaikan yang kau tabur itu gak pernah mati. Itu akan terus tumbuh. Tinggal tunggu waktu kapan engkau menuai. Kalau kau tidak menjadi lemah. Tapi banyak orang yang menjadi lemah. Tuhan itu sudah menampung semua benih kebaikannya yang akan diberi sebagai upah. Tiba-tiba dia kepahitan di tengah jalan.
Kenapa dari dulu saya diginiin terus? Wes enggak Tuhan-Tuhanan, enggak pelayanan, saya mau tinggalkan semuanya. Ya udah, kau enggak dapat upah, padahal Tuhan sudah sediakan upahmu. Tapi karena kau menjadi lemah di tengah jalan, kau kepahitan, kau menyerah, kau tidak pandang Tuhan tapi kau pandang manusia. Saya dan suami punya satu komitmen, kita lakukan semua untuk Tuhan. Mau balasannya begini, balasannya begitu, itu urusan mereka dengan Tuhan. Kita tetap menabur benih kebaikan, karena benih ini akan terus tumbuh. Apa yang saya dan suami alami hari ini adalah hasil taburan kita dari waktu-waktu yang lalu. Amin. Apa yang engkau alami hari ini itu hasil dari taburanmu, saudara. Hasil dari air matamu hari ini. Kalau sudah waktunya Tuhan melepas upah itu, kau hanya akan tercengang melihat bagaimana Tuhan berkati usahamu, Tuhan berkati rumah tanggamu, Tuhan berkati pekerjaanmu, Tuhan berkati pelayananmu. Kita hanya begini, sampai hari ini saya ini cuma terheran-heran, Tuhan kok bisa seperti ini. Tuhan bilang, iya kau akan tercengang. Ya, tapi itu upah. Ada upah dalam semua kesetiaan. Tetaplah setia, tetaplah menabur yang baik dalam roh. Jangan pernah menyerah, jangan menjadi lemah. Sebab Tuhan sudah sediakan upah. Saudara mau gak dapat upah? Semua manusia mau. Apalagi kalau upahnya datang dari Tuhan. Kita dapat upah dari manusia aja senang loh. Apalagi kalau upah itu datang dari Tuhan. Maka kau hanya akan terwaw-wow. Sampai hari ini saya itu cuma bisa berkata, aduh Tuhan, aduh kok begini ya Tuhan, aduh kok begini ya Tuhan, aduh kok begini. Tuhan bilang, lah dulu kau juga kan berdoanya, Tuhan kok gini banget ya penderitaannya, kok gini banget ya. Lah sekarang Tuhan kok gini banget berkatnya, amin. Ya, jangan pernah melihat atau berbangga karena keadaan orang lain, tadi Alkitab bilang. Ya, ayo introspeksi dirimu supaya kau bisa berbangga karena keadaanmu sendiri dan bukan karena hanya melihat orang lain. Ayo ambil bagian kita di dalam Tuhan. Menabur dalam roh, menabur dalam kebaikan, jangan menabur dalam daging. Tiap hari hidup dalam amarah, kepahitan, kebencian, kenajisan, persinahan, percabulan. Aduh saudara, itu semua mendatangkan kutuk atas kehidupan kita. Tapi kalau kita mau berubah, Tuhan, aku mau melakukan kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan, suka menolong, membantu orang. Aduh, engkau sedang menimbun upahmu di hadapan Tuhan, saudara. Karena ayat ini dengan jelas berkata, baca sekali lagi, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Orang yang menanam sesuatu, pasti yang dia tunggu waktu menuai. Ya. Siapa yang akan menikmati buah mangga yang manis? Ya tentu orang yang nanam mangga, saudara. Kita kadang hanya melihat, enak banget ya itu tetangga pohon mangganya buahnya banyak. Ya dia tuh nanam pohonnya, disirami, diperhatikan. Ya saya ini suka tanaman. Saya kalau nanam sesuatu, saya pengen dia cepat berbunga, ya saya siram, saya kasih pupuk. Yang saya tunggu apa? Waktu dia keluar bunga, apalagi anggrek ketika dia berbunga, aduh hati saya senang, saya menikmati upah dari keringat saya selama ini menanam itu ternyata seperti itu, saudara. Tapi banyak orang Kristen sekarang enggak pernah nabur, pengennya nuai. Maling kau, maling. Enggak mungkin. Ya pengen menikmati semua yang baik, padahal taburannya dalam daging. Enggak pernah menabur dalam roh. Yaitu tadi kolektor aja sama Tuhan hitung-hitungan. Bagaimana bisa, saudara? Ya dikatakan, ayo jangan jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah waktunya panen, ya ada upah yang Tuhan sediakan bagi setiap kita, saudara. Apabila sudah datang waktunya, maka kita akan menuai. Ya, ingat ini adalah hukum dunia, hukum alam dan hukum Allah, yaitu tabur tuai. Engkau tanam tabur duren, yang akan kau petik adalah duren. Ya, kecuali lagunya Bruri, ya buah semangka berdaun sirih. Nah itu aneh ya buah itu ya. Tapi buahnya ditanam semangka tapi daunnya sirih. Nggak tahu itu buahnya yang keluar apa, itu melon kali ya. Tapi di dalam Tuhan, ya engkau tabur jeruk, ya engkau menuai jeruk. Apa yang kau tanam, itu yang akan kau tuai. Apa yang kau tabur, hukum tabur tuai adalah hukum alam dan hukum Allah, tidak terbantahkan. Kalau yang kau tabur marah-marah, emosi, kepahitan, dendam, ya udah kau tuai itu angin puting beliung. Usahamu tidak diberkati, rumah tanggamu tidak diberkati, anak-anakmu tidak diberkati.
Tapi orang yang hidup menghormati Tuhan, menabur dalam rohnya, kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, semua itu ada padamu. Kau akan melihat anak cucumu itu diberkati Tuhan. Yang terakhir ayat 10 berkata, karena itu, baca bersama, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saudara, berbuat baik harus kepada semua orang. Tapi kenapa dibilang terutama kepada kawan kita seiman? Karena ini yang sering ketemu, yang sering kita lihat, yang kita tahu hidupnya. Ya, percuma kita ini di luar berbuat baik kalau ya di dalam sendiri aja kita tidak bisa berbuat baik. Dan selama masih ada kesempatan bagi kita. Karena ada saatnya Tuhan bilang sudah stop hidupmu, sampai di sini saja. Ya, tidak ada waktu lagi dan kita dipanggil pulang oleh Bapa. Jadi selama masih ada waktu Bapak Ibu, ayo kita berlomba terus melakukan hal-hal yang baik. Jangan pikir mati itu tunggu tua. Tidak semua orang mati tua. Karena tua itu bukan syarat mati. Tapi kesempatan dari Tuhan itu loh. Ya, saya ingat dulu ada seorang ibu telepon saya, Bu Debi, saya diberkati dengan khotbah-khotbah. Ibu, saya mau ikut ibu pelayanan. Saya ini dari muda cuma cari uang terus, Bu. Lalu saya dapetin khotbah, Ibu, saya baru mau bertobat, tiba-tiba dokter vonis dia kena kanker otak stadium akhir. Saya bilang, Ibu, kalau Tuhan masih kasih kesempatan Ibu pasti nanti bisa. Saya mau ikut Ibu pelayanan kemana, ke daerah kemana. Ya iya berdoa. Ternyata pertemuan dia dengan saya hanya berjarak beberapa hari. Dia meninggal dipanggil Tuhan. Bahkan untuk kesempatan berbuat kebaikan aja tidak ada lagi. Makanya ayat ini benar berkata, selama masih ada kesempatan. Lagunya Ebit G.Ade. Ya. Selama masih ada kesempatan yang diberikan bagi kita, ya, mari kita mengumpulkan ya semua upah kita yang sampai pada kekekalan. Saya percaya saudara, kita semua tidak tahu kapan kita akan dipanggil Tuhan, bagian kita. Mari kita persiapkan hidup kita, saya undang para imam musik, kita persiapkan hati kita ya, dan kita persiapkan semua yang terbaik supaya kita ini boleh sungguh-sungguh menjadi berkat. Kita nyanyi lagu untuk orang-orang tua tapi yang memberkati hidup ini adalah kesempatan. Saya nggak tahu ini ya, kayaknya pemain musiknya pada gaul semua, tahu nggak lagu ini ya? Pasti bisa ya, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Selama masih ada waktu biar kita beri yang terbaik. Bangkit berdiri bersama Bapak Ibu. Kita mau katakan di hadapan Tuhan, kalau hari ini kita masih diberi hidup, ya kita bersyukur ada kesempatan bagi setiap kita. Untuk kami boleh menjadi berkat. Kami tahu hidup ini hanya sementara. Beri kami kesempatan untuk terus berbuat kebaikan, menabur dalam roh kami Tuhan. Supaya kami menuai hidup yang kekal bersama dengan Bapa. Berkati setiap anak-anakmu, jemaatmu, mereka yang membuka hati, mau merespon dengan firman Tuhan. Kami melakukan kebaikan, menabur kebaikan untuk kebaikan kami di dunia ini. Tuhan tidak pernah gagal dan tidak pernah lalai menepati janjinya. Dia berkata, barang siapa yang menabur kebaikan, engkau akan menuai kebaikan jika engkau tidak menjadi lemah. Bilang Tuhan, kami mau terus belajar menabur benih kebaikan. Sekalipun mungkin hari ini yang kami lewati sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang tidak menyenangkan. Tapi kami mau ambil komitmen untuk terus menuai kebaikan. Sampai satu saat nanti kami keluar sebagai pemenang-pemenang dalam kehidupan ini. Karena itu Bapak Ibu, mari buka hati dan tanganmu. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan